Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga usia kita usia yang berkah, amin ya Allah. Amin, amin. Baik para pemirsa, kali ini kita akan mencoba membahas membangun narasi menghadapi pemilu 2024 yang akan kita hadapi yang akan datang. Oleh karenanya kita sudah hadirkan narasumber kita yang akan bagaimana kita memandang pemilu ke depan dari sisi akademis dan politik. Nah, kita sudah hadirkan beliau adalah seorang bertungkus lumus di ranah politik ini sejak lama, mulai dari tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan beliau diberikan kepercayaan sebagai Wakil Ketua Umum DPP P3 Pusat. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Haji Rusli Effendi, SPDI, SE, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat. Alhamdulillah, pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Tentu sehat Pak ya. Sehat. Apalagi menghadapi pemilu 2024 mendatang ya Pak ya. Ya, harus semangat untuk membangun bangsa. Baik. Baik para pemirsa, perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya beliau ini selain dari Wakil Ketua Umum DPP P3 Pusat, beliau juga diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Indonesia. Nah, ini prestasi yang cukup luar biasa yang diberikan kepada beliau untuk mengemban amanah di Persatuan Masyarakat Indonesia di se-Indonesia ini. Kemudian selain itu juga kita sampaikan profil beliau. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Areda yang semenjak 1999 sejak berdirinya yayasan, dan alhamdulillah juga di yayasan ini berdiri kampus Stay Arido, mendirikan salah satu perguruan tinggi yang ada di Rokan Hilir ini, khususnya di kota Bagan Sipapi di ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Nah, baik Pak Rusli ya Pak, saya manggilnya Pak Rusli aja Pak ya. Bincang tentang menghadapi pemilu 2024 mendatang nih Pak. Dan Bapak juga sebagai peserta pemilu, calon kontestasi yang akan datang, calon DPR RI ya Pak ya, Dapil Riau 1. Nah, kalau kita melihat dari apa nih Pak, sisi akademisi dan politisinya, bagaimana Bapak juga selain di akademisi dan politisi, bagaimana Bapak memandang ini? Ya. Itu 2024. Pertama, terima kasih. Alhamdulillah saya punya rasa kebanggaan ya bahwa betapa kampus kita, khususnya Prodi Komunikasi Islam, punya gagasan cerdas untuk mengajak pemilih cerdas. Ya, apalagi temanya pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Saya pikir ini satu gagasan cerdas menangkap dalam upaya bagaimana masyarakat menggunakan hak pilih, kemudian lalu memilih orang yang tepat. Baik. Untuk kalau pemilihnya berkualitas, maka tujuan pemilu menghadirkan pemimpin yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peluang itu sendiri, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya pikir ini apresiasi saya dulu. Lalu bagaimana pandangan saya ya sebagai akademisi? Saya bukan hanya menjadi dosen, tapi justru dari guru bantu SD, SMP, SMA baru jadi dosen, gitu ya. Alhamdulillah kita Allah beri hidayah menghadirkan kampus ini sejak 2010, tapi kalau yayasannya 99. Nah, ini bentuk ikhtiar saya juga dalam rangka bagaimana Rokan Hilir, khususnya di Bagan Sipapi ibu kota, bisa juga SDM-nya setara dengan negara-negara lain, bahkan bukan hanya antar provinsi, kabupaten ya. Nah, lalu ada momentum yang memang harus kita manfaatkan sebaiknya, itu momentum pemilu 2024. Apalagi pemilu yang serentak. Ini pemilu DPD, kabupaten, provinsi dan pusat, sekaligus pemilihan presiden. Dan ini biaya negara itu dari uang rakyat. Nah, ini yang penting nih. Jadi biaya negara tapi dari uang rakyat, dan anggarannya pun cukup besar Pak ya. Cukup besar, 76 triliun. 76 triliun ini adalah biaya demokrasi. Betapa demokrasi itu mahal, penting gitu ya. Nah, karena itu pemilih harus cerdas. Lalu bagaimana kita memandangnya? Memang ini kan kita berada di persimpangan. Kita melihat di sana sini terjadi pragmatisme.
pragmatisme masyarakat akibat tingkat demokrasi kita yang tidak cerdas. Sementara kita milih langsung. Seorang yang, mohon maaf, tidak tamat SD dengan seorang profesor, itu haknya satu, sama. Sama-sama satu suara. Satu suara. Bayangkan apa yang bisa dipandang oleh seorang yang awam. Lalu, mohon maaf, orang yang tidak sholat, kalau agama lain tidak juga ke gereja, itu haknya sama dengan seorang alim ini, atau seorang pendeta misalnya. Nah, demokrasi one man one vote itu risikonya ketika rakyat tidak cerdas, maka boleh jadi pemilih itu akan memilih pemimpin yang sesuai dengan persepsinya, cara pandangnya. Karena itu harus ada edukasi. Ini langkah pertama. Sebagai akademisi, saya menghimbau KPU, partai-partai politik itu harus mampu membangun komunikasi politik. Jadi kan ada 3 fungsi partai politik secara garis besar. Satu, komunikasi politik, sehingga rakyat harus paham hak dan kewajibannya. Gitu. Karena itu upaya kampus. Nah, sekarang kan sudah boleh kampus melakukan pendidikan politik, dan orang-orang calon presiden kan kita lihat di UI, di UGM, itu kan boleh hadir di kampus. Nah, karena ini memang persoalan kita hadapi. Survei, saya kan menyelesaikan doktor di ilmu pemerintahan dalam negeri, ya, juga menyorot betapa demokrasi kita mesti kita perbaiki. Misalnya demokrasi berbayar mahal, apa risikonya berbayar mahal? Ya, pemilih pemimpin yang tidak tepat, sehingga kita lihat korupsi di mana-mana. Ya, kita bisa hitung berapa bupati, berapa gubernur yang ketangkap, berapa anggota DPR kabupaten kota, provinsi, dan DPRI tertangkap, adalah akibat biaya mahalnya. Masyarakat, kalau misalnya kita mau asosiasi nih, calon kabupaten, provinsi, pusat, atau calon bupati, wali kota, kemudian gubernur, presiden, itu kan selalu persepsi masyarakat itu ada bawa apa, oleh apa. Ada bingkisan apa itu? Ada istilah yang sangat populer itu NPWP, nomor piro, wani piro. Ini kan bahaya. Dari sisi demokrasi ini sangat berbahaya. Kemudian akan lahir pemimpin yang tidak bermutu. Kalau istilah puisi yang saya tulis itu, akan lahir pemimpin yang semu dan tak bermutu. Nah, menghadirkan pemimpin semacam ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Karena itu momentum pemilu 2024 harus menjadi pintu perbaikan. Gitu. Dari sisi politik juga kita lihat misalnya kualitas anggota DPRD. Kalau kita mau bicara objektif di kabupaten, provinsi, pusat, ya tiba-tiba orang tidak pernah jadi aktivis misalnya ketika dia sekolah, kuliah, terus tidak punya pengalaman masyarakat, lalu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kalau misalnya dia punya uang yang banyak, padahal banyak tokoh juga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, intelektual, itu nggak kepilih. Karena tidak bisa menghadirkan apa yang dibangun oleh masyarakat, bahwa jadi caleg, jadi calon bupati itu harus orang banyak duit. Nah, inilah yang harus kita perangi bersama. Jadi menurut saya, ini ancaman yang berbahaya, yang tidak kalah bahaya dengan narkoba, yang tidak kalah bahaya dengan judi online. Nah, karena itu saya hormat dan salut ya, ada ikhtiar kampus untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Oke. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, ada NPWP Pak ya, nomor piro, wani piro. Wani piro. Jadi ini nomor berapa? Nomor berapa ya Pak ya? Berapa yang saya dapat kira-kira begitu. Nah, kalau itu kan sampai saat ini kan sudah memudaya tuh Pak. Sudah memudaya sampai saat ini, sehingga nanti kita melihat track record, umpamanya ini calon A memiliki kualitas diri yang bagus, sementara yang B tidak memiliki kualitas yang bagus, dan B ini dia memiliki uang Pak. Yeah. Sementara yang A ini dia kualitas diri bagus, cuman secara finansial dia kurang, dan bahkan ini bisa terpilih ini yang B itu Pak. Walaupun dia secara kualitas kurang bagus, tapi dia memiliki finansial yang kuat. Nah, budaya ini yang sudah terbangun nih. Nah, pandangan kita gimana Pak untuk mengatasi? Ya itu dia. Maka sekarang KPU kan harus melakukan sosialisasi. Baik. Bagaimana menjangkau pemilih, gitu ya. Kerjasama sesungguhnya ya harus dengan semua komponen, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik. Maka kampus kan dibolehkan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, harus menyadarkan, gitu ya. Misalnya secara agama ini kan sogok menyogok, jelas haram. Apalagi kita negara yang mayoritas Islam. Kita ini kan
apa ya, aneh gitu, paradok. Bagaimana pemimpin yang baik, yang berkualitas, yang hebat gitu. Tapi kita memilihnya bukan yang hebat kita pilih, tapi siapa yang mampu menyentuh. Nah, karena itu partai politik juga begitu. Nah, caleg-caleg juga begitu. Jadi kita menghimbau juga caleg-caleg itu, jangan ajari masyarakat. Ya, jadi yang punya duit, saya nggak perlu ngomong, nggak perlu visi. Ya masa iya pemimpin nggak punya visi, nggak punya konsep apa yang dia kerjakan ketika dia dipercaya oleh rakyat. Baik. Nah, karena itu upaya yang bisa lakukan adalah semua komponen masyarakat harus mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sudahlah, berhenti kita memilih pemimpin yang tidak punya kapasitas, ya. Dia tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, pendidikan terbatas, integritas, belum lagi bicara moralitas. Udah terkait dengan apa tadi Pak? Pendidikan politik nih, misalkan diberikan oleh para KPU ataupun Bawaslu ataupun pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan politik ini Pak. Nah, keluar pula putusan MK Pak nomor 05 garing PUU 2001 21 tahun 2003 nih Pak. Bahwasanya putusan MK itu memperbolehkan fasilitas negara, fasilitas pemerintah dan kampus juga bisa untuk berkampanye. Itu pandangan kita Pak. Nah, justru itu sebenarnya kesadaran baru di semua komponen bahwa supaya ada gerakan serentak. Gerakan serentak di semua komponen untuk memberi pencerahan. Misalnya mahasiswa, karena dia kuliah tapi juga nggak paham politik. Karena kan begini, kita mau cari ke hulu ya. Kenapa demokrasi kita seperti itu? Kita ini kan dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Lalu dijajah oleh Jepang. Yang dijajah itu dua. Pertama, khusus umat Islam itu jangan kaya, hidup miskin. Kalau hidup miskin, mentalnya mental buruh, ya kan? Yang kedua, jangan ngerti politik. Itu. Padahal bicara hak warga negara, ada kewajiban itu ada tentang politik. Buta yang paling berbahaya bukan buta huruf, tapi buta politik. Karena semua bicara politik, bicara kebijakan, bicara anggaran, bicara persoalan masyarakat yang harus diselesaikan, itu sebenarnya adalah politik. Nah, pencerahan ini, kesadaran inilah yang membuat ada upaya kebijakan negara melalui lembaga KPU bahwa boleh ada edukasi dilakukan di mana. Maka juga KPU sekarang punya tanggung jawab untuk sosialisasi itu. Maka kampus saya pikir harus ambil bagian. Kekhawatiran kita terhadap situasi yang begitu rusak demokrasi kita yang ya boleh kata demokrasi bayaran. Kalau misalnya ada seseorang itu kaya, bisa dihitung dia akan duduk. Tapi ada orang yang tokoh, berproses dari bawah, itu kan kadang nggak kepilih. Karena masyarakat itu terajarkan, ya kalau saya mau milih, tapi apa sih dapat kami? Itu marah pada politik pragmatis tadi ya Pak. Nah, itu politik pragmatis, sebetulnya money politik. Nah, itu money politik harus dihentikan itu. Jadi memberikan pendidikan yang kurang baik. Kurang baik, dan itu makanya orang-orang seperti itu nggak layak dipilih. Dia nggak percaya diri dengan dia membangun apa, dia mau melakukan apa untuk perbaikan bangsa ini. Baik. Berarti kalau politisi yang membudayakan bayaran, ya nyogok, sebenarnya bahasa kasarnya nyogok, itu adalah politisi nggak layak dipercaya. Karena dia akan berhitung secara dagang. Kalau biayanya misalnya, jadi anggota DPI contoh, besar kan, luas ini, 11.800, hampir 12.000 TPS Dapil 1, 7 kabupaten kota. Itu kalau habis biayanya 5 miliar, 10 miliar, tentu siapa yang nggak mau berdagang? Besok kalau habis 5 miliar harus pulang modal dong. Pasti ada itu hitungnya. 3 tahun mengembalikan modal, 2 tahun mempersiapkan lagi maju, nggak ada mikir rakyat. Nah, ini yang harus kita cerahkan kepada masyarakat. Belum lagi secara agama ini jelas. Ini sogok menyogok dengan uang 100, 200 ribu kita pertaruhkan hak pilih kita untuk memilih pemimpin. Ini ya ustaz-ustaz kita himbau juga untuk mengedukasi masyarakat. Baik, jadi bagaimana kita berupaya politik pragmatis ini jangan sampai terjadi 2024 nih Pak ya. Kita pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi, bisa memberikan pencerahan, dan itu termasuk dalam edukasi politik kita Pak ya. Baik, lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya ini, kita ini kan tinggal di daerah Melayu dan negeri Melayu lah Pak. Nah, bagaimana pula ini pandangan Bapak ke depan nih Pak
tentang padahal kita negeri Melayu, Melayu itu identik dengan keislaman, dan apalagi menghadapi pemilu 2024 ini tentang terkait dengan politik uang dan lain sebagainya. Ini bagaimana pula tanggapan? Ya, kita bicara Melayu ya, Melayu sebetulnya Nusantara. Jadi Melayu di Indonesia itu tertua, gitu ya. Melayu identik dengan Islam. Islam itu sangat melarang memilih pemimpin dengan bayaran. Itu nyogok. Jadi dalam istilah agama, dan itu istilah Melayu sebenarnya, syahadah. Memilih itu adalah kesaksian kita dengan Allah. Ini kalau saya pilih orang ini, kalau dia baik, maka jariah baginya. Tapi kalau kita udah tahu dia nggak baik hanya karena duit, maka itu juga jariah dosa. Gitu. Nah, Melayu sangat dalam soal kepemimpinan. Misalnya begini, dalam nyanyi yang kita hafal, semua orang Riau hafal, bahkan orang yang merantau yang sudah jadi orang itu hafal. Kalau nahoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam. Nahoda itu kan pemimpin, eksekutif, legislatif, yudikatif dalam bangsa kita. Nah, kalau pemimpin itu dilahirkan karena duit, pastilah kepemimpin yang tidak berkualitas. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, karena dia hanya duitnya. Ya, kita saksikannya di mana-mana. Jadi anggota dari kabupaten, provinsi, pusat nggak berani bicara, karena jangan-jangan 3 fungsi pokok sebagai legislatif nggak paham. Gitu. Nah, karena itu orang Melayu lah yang harus terdepan memperbaiki demokrasi rusak ini. Karena itu tidak boleh sebagai tokoh agama menjadi baik sendiri, tapi harus ada ikhtiar memperbaiki masyarakat. Jadi ustadz ini, saya pikir ini ustadz sangat paling penting nih, strategis untuk mencerahkan masyarakat dalam dakwahnya. Jadi sebenarnya yang tidak boleh berpolitik di masjid itu maknanya adalah pilih si A, pilih si B, partai A, partai itu nggak boleh. Tapi kalau bagaimana mencerahkan masyarakat, itu kewajiban. Karena agama itu sangat urgen ya soal pemimpin. Karena kita Melayu ini kan Islam ya. Misalnya surat An-Nisa 59. Ati Allah wa ati Rasul ya amrinkum. Taati Allah, Rasul. Jadi dalam Islam menghormati pemimpin itu luar biasa. Kalau kita mau setara tuh Allah, Rasul. Tapi yang dimaksud oleh Quran adalah pemimpin yang taat pada Rasul, pemimpin yang taat kepada Allah. Artinya memenuhi syarat. Kalau dalam Islam kan ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya orang-orang jujur. Masa orang jujur menipu politik? Amanah dapat dipercaya. Dia betul-betul dipercaya, bukan beli kepercayaan. Nah, kemudian tabligh itu orang yang betul merakyat, berkomunikasi. Dedikasinya terurai, apa yang pernah dikerjakan di masyarakat. Kalau dia perempuan, apa kiprah dalam perempuan, tokoh agama apa, tokoh dan sebagainya, politisi, akademisi. Nah, yang ketiga, 4 itu cerdas. Jadi cerdas, berpendidikan, berpengalaman itu syarat mutlak, gitu. Jadi karena itu kita himbau ustadz, nah akademisi harus bermain perannya nih. Mencari apalagi sekolah tinggi agama Islam, ada Islamnya. Nah, maka kita, saya pikir apresiasi yang luar biasa menurut saya Kaprodi Komunikasi Islam yang ada kaitan komunikasi. Kan ada mata kuliah komunikasi politik. Nah, itu kan pendidikan di awal-awal sudah diberi pendidikan kepada mahasiswa pentingnya hak-hak politik. Yang kedua lagi, misalnya kita ini kan orang alim nih, orang-orang Melayu ini orang alim. Ada mazhab 4, ya kan? Di antaranya mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu namanya ada Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya? Jikalau tinggal satu-satunya doa yang makbul, nggak ada lagi doa yang lain lagi, cuman satu saja, maka bukan dikasihkan kepada orang miskin. Padahal betapa pentingnya orang miskin. Bukan kepada anak yatim, tapi juga bukan kepada ayah, ibu, saudara, orang sakit. Tapi kasihlah doa itu kepada seorang pemimpin. Betapa tingginya derajat kepemimpinan, berapa urgensinya, berapa pentingnya. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, amanah, sidik, tabligh, fatonah, maka seluruh yang tadi, ayah, ibu, keluarga orang itu akan terayomi. Contoh, 1000 ulama berbaris di Rokanil, contoh, berfatwa
Pokoknya tutup judi atau tutup panti pijit, rumah-rumah liar. Itu belum tahu tutup. Tapi kalau seorang pemimpin dengan satu tanda tangannya saja, dia tanda tangan tutup. Nah, itulah yang masuk urgensinya. Bayangkan kalau begitu besarnya urgensi kepemimpinan itu lalu diberikan pada orang yang tidak tepat, tidak sidik, tidak amanah, tidak taklid, tidak fatonah. Maka itu yang dikatakan Nyanyi Melati tadi. Kalau nahoda kuranglah paham, alamanah kapal, tenggelamlah rakyat. Belum lagi kalau misalnya bicara tentang resiko pemimpin eksekutif misalnya. Dia punya jabatan, dia putuskan jauh dari keadilan. Maka orang yang layak tidak dipilih. Orang yang tidak layak, sogok menyogok dipilih. Bahaya nggak itu? Bahaya. Karena itu dalam pandangan Islam, pandangan Melayu, ya, jangan serahkan urusan kepada orang tidak amanah, tidak dapat dipercaya, pembohong. Yang kedua, siapa orang yang tidak amanah itu adalah orang yang diberikan kepercayaan padanya yang bukan ahlinya. Mana mungkin ketemu orang ahli kalau bayaran, kalau demokrasi dirusak memang dengan money politik. Nah, karena itulah maka bagi agama, bagi Melayu menjadi penting untuk mencerahkan itu. Jadi nggak boleh ulama, ustadz, kiai, khalifah, guru suluk, imam masjid itu cuek. Alergi terhadap politik. Nah, nanti diambil. Betul. Politik diambil oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang jahat. Kita risau nih LGBT. LGBT itu kompak. Preman misalnya kompak. Gitu. Maka dalam Islam syahadah. Karena itu pemimpin hari ini nggak boleh diam. Baik. Jadi mari kita cerahkan masyarakat kita supaya mengambil peran. Nah, kalau kita misalnya ambil satu potongan ayat misalnya surat Ali Imran 142, itu ngeri lagi tuh. Apakah kamu berhak, kata Allah, masuk surga? Bukankah kita cita-citanya orang Melayu, orang Islam masuk surga? Bahkan agama lain pun ingin masuk surga. Sebelum ada di situ ladang jihad, ladang kesabaran. Apa jihad kita hari ini? Menurut saya ekonomi memang penting, pendidikan memang penting, tapi hari ini momentum pemilu 2004 sangat penting untuk melahirkan pemimpin yang baik. Insya Allah kalau tepat presidennya, lalu tepat anggota DPRI pusat, kabupaten, kotanya, maka insya Allah ada upaya kita untuk keluar dari persoalan bangsa hari ini. Persoalan bangsa hari ini kepemimpinan. Baik, jadi di dalam Islam itu sudah kompleksitas ya Pak ya, tentang narasi-narasi politik dibangun. Cuman kadang orang ketika kita misalkan memberikan pendidikan, pengajaran di sarana ibadah, kadang dibilang tidak boleh Pak. Ya itu yang dijajah oleh Belanda tahun jangan masyarakat Islam itu paham politik. Ada satu kaidah. Kaidah ini harus dijual oleh kampus kepada umat Islam terutama ya. La dina wala syariah illa bidaulah. Tidak tegak agama, tidak syubur syariat. Bukankah agama ini ingin tegak? Bukankah syariat ini berjalan untuk umat Islam ya? Illa bidaulah, kecuali dengan kekuasaan. Contoh, Power. andai kata bupati kita, gubernur kita, atau camat kita ke bawah, penghulu kita mau sepakat pemimpin yang baik ini ngajak masyarakat, misalnya kita gerakan subuh dengan remaja-remaja masjid. Kalau yang gerakkan lurah, yang gerakkan camat, yang gerakkan bupati, bisa nggak? Buktinya senam pagi, kan bisa. Nah itu pentingnya. Tapi karena pemimpin merasa tidak itu bagian dari fungsinya. Padahal bupati, ketua DPRD, camat, itu paling bertanggung jawab besok soal amanah. Itu jangan main-main dengan amanah. Jangan berikan amanah itu kepada orang yang tidak ahlinya. Jangan berikan amanah itu kepada orang yang tidak adil. Jangan berikan amanah itu kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Gitu. Jadi kekuasaan itu luar biasa. Kalau misalnya jabatan Kapolri, atasnya Kapolri siapa? Presiden. Itu jabatan politik. Gubernur jabatan politik, menteri jabatan politik,
Bupati jabatan politik. Kadang-kadang tengah masyarakat kalau bicara politik, oh enggak lah, nggak mau. Iya. Tapi dia hari-hari datang ke bupati, minta bantuan, kerjalah segala macam. Padahal bupati itu jabatan politik. Yang jabatan birokrasi itu sekda, kepala dinas. Tapi yang menunjuk sekda itu siapa? Bupati ya, Pak. Ada proses asesmen, tapi mengambil keputusan terakhirnya siapa? Bupati. Yang lantik siapa? Bupati. Kita kadang-kadang karena kebodohan masyarakat, yang perlu kita cerdaskan itu, kita anti politik, sebetulnya anti dengan diri sendiri. Kita ingin masyarakat baik, lapang kerja, ya kan? Karena kan persoalan lapang kerja nih, contoh. Bagaimana nih judi tersebar di mana-mana, narkoba di mana-mana. Itu bisa nyeseknya politisi, jabatan politik yang dipilih oleh rakyat. Nah, kalau ustadz paling bagaimana tidak sholat-sholat, kalau nggak sholat masuk neraka, kan gitu kan? Iya, betul. Hanya mengedukasi di sisi akidah dan ibadah. Tapi keluar dari persoalan lapang kerja, persoalan kita hari ini lapang kerja, harga mahal sembako, jual daya beli masyarakat rendah, itu semuanya pemimpin. Karena itulah tadi Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa kalau doa itu ada satu yang makbul, kasih ke pemimpin. Karena seluruh persoalan hidup ini kepemimpinan. Di situ ada putusan politik ya, Pak, ya, yang menentukan. Keputusan semua yang diambil itu keputusan politik. Contoh sekarang, mau jadi camat, siapa menentukan? Bupati. Bupati jabatan apa? Politik. Kepala dinas. Memang ada asesmennya, tapi tanda tangan terakhirnya kan bupati. Begitu juga di gubernur di provinsi. Begitu juga presiden. Nah, presiden, seluruh menteri itu jabatan politik. Mau si A, mau si B, tergantung presiden. Siapa yang memberi mandat kepada dia? Rakyat pada pemilu. Gitu. Habis besok pemilu. Bulan 11 kalau tidak dimajukan, itu pemilihan bupati seluruh Indonesia, wali kota, gubernur serentak. Coba. Kalau itu tidak kita ada upaya mencerahkan masyarakat, kasihan. Nanti akan lahirlah pemimpin-pemimpin bayaran. Ini yang harus kita hindari ya. Ya pedagang, politisi pedagang. Gitu. Jadi apa yang dilakukan dengan keputusan MA, KPU sebagai penyelenggara pemilu bahwa boleh di sekolah, boleh di kampus, itu sebetulnya dalam ikhtiar karena sudah parah. Jadi kalau menurut saya ada istilah presiden darurat narkoba, perang dengan narkoba, sekarang perang dengan money politik. Jadi harus maksimal kita. Iya, jadi ini apalagi di Melayu ya, di Melayu ini memang misalnya di sini Pak John mau nyalon, Pak John kurang apa, master, banyak pengalaman, tapi kalau nggak punya duit, nah, tetapi ada yang kita puji. Saya satu di antaranya tahu di Saleman, Jogja. Nah, ini mungkin jadi kita beritahu pada masyarakat. Ketika dia ketemu calon DPRD-nya, provinsinya, pusatnya, orang yang cocok, kualitas kepemimpinannya, integritas, kemudian dia berproses, itu di rumah-rumah kasih celeng. Untuk apa? Untuk buat baleho, biaya selesai. Jadi masyarakat yang memberikan dana kepada calon, bukan minta uang calon. Kalau kan yang terjadi masyarakat, usia calon misalnya, oh ya, ada oleh-oleh, Pak. Ada spender, ada apa? Ya kalau misalnya cari 2.000 harus bawa jilbab. Nah maka yang terpilih orang kaya. Kalau orang kaya itu berkualitas, makin lumayan. Tapi kalau orang kaya nggak berkualitas, nggak punya pengalaman, moralnya nggak rusak, ini kan sangat berbahaya. Nah, saya pikir ini orang-orang Melayu harus betul-betul pakai konsep pantun. Ada konsep apa? Kalau ada pelita, ngapa pakai lilit? Iya. Kalau ada orang kita, ngapa orang lain? Maknanya dalam orang kita tuh kita kenal dia. Kenal dalam arti positif kan, berteriak, punya janji-janji. Gitu. Nah ini saya pikir tradisi Melayu ini ada dahsyat ya soal kepemimpinan. Maka itu saya mengimbau lembaga adat harus berperan, lembaga-lembaga dakwah berperan, ustadz-ustadz, ya kemudian akademisi, guru-guru harus ambil bagian. Karena itu sebetulnya dalam kampanye ya, kampanye pegawai negeri pun boleh hadir.
Karena di saat itulah dia tahu siapa yang harus dia pilih. Jadi sebetulnya melarang pegawai hadir kampanye itu sebenarnya perlu diluruskan. Di mana dia dapat pendidikan politik? Bagaimana dia mengenal sosok seorang pemimpin sementara dia nggak tahu visinya? Jadi pegawai negeri itu yang tidak boleh ada ASN berpihak kepada seseorang. Tapi kalau dia mendengar visi, misi, konsep, maka itu boleh. Gitu. Karena kan dia punya pilih. Baik. Itu tadi tentang kita membahas ranah politik di ranah Melayu ya, dari segi kepemimpinan. Lanjut nih Pak, kalau ini bagaimana pula pandangan Bapak nih? Kan masyarakat kita ini sekarang sudah mulai mengarah ke apatisnya Pak, kurang tidak lagi mau itu nanti aku tak mau politik ya kan. Nah, ini bagaimana Pak? Tingkat apatis itu lebih tinggi daripada tingkat partisipasi. Ya, ini kan akibat pendidikan politik yang belum cerdas. Masyarakat nggak sadar, karena kan perilaku akibat kita memilih pemimpin yang nggak tepat, sehingga dulu janjinya bukan main, bawa kado kemana-mana, tapi begitu duduk, habis itu udah wassalam. Itu kan sebetulnya akibat. Nah, sehingga nggak percaya lagi kepada yang dipilih, karena yang dipilih memang nggak tepat. Nah, maka kita harus juga kembalikan, harus ada upaya mencerahkan masyarakat. Ya udah, kalau dulu nggak bagus, nggak bisa dipercaya, ternyata bohong, ya kita pilih yang kenal, yang betul-betul orang yang punya berintegritas. Ada banyak caleg kita. Banyak. Nah, karena itu peran KPU, peran partai-partai politik, caleg itu sendiri, termasuklah semua komponen tokoh tadi, menjadi penting. Jadi kalau apatis nanti bahayanya apa? Orang-orang yang bergerak, mohon maaf, preman, LGBT, yang katanya nggak jelas integritasnya akan menang, karena kita cuek. Nah, sementara orang-orang yang punya misi, bagaimana dia menguasai bangsa kita, bagaimana dia menguasai ekonomi dan lain sebagainya, maka dia masuk di politik. Karena pengambil keputusan, membuat undang-undang siapa? Membuat undang-undang itu presiden bersama DPRI. Membuat peraturan daerah provinsi, gubernur bersama DPRD provinsi. Membuat peraturan daerah kabupaten, bupati bersama DPRD. Bayangkan orang-orang yang tidak patut membuat peraturan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya yang mengatur keuangan siapa? Politik anggaran itu ada di bupati, ada di DPR, ada di presiden, ada DPR RI. Nggak ada dibagi oleh ustadz, nggak ada dibagi oleh tokoh adat, nggak ada. Nah, contoh lagi misalnya, sekarang kita gelisah soal sekolah-sekolah agama tidak dapat dukungan. Itu nggak ustadz juga, mohon maaf, menyelesaikan itu. Ustadz hanya mengingatkan, menasehati pemerintah, tapi yang ambil keputusan juga negara. Siapa negara yang ambil keputusan itu? Ya politisi. Mau buat undang-undang misalnya pondok pesantren, alhamdulillah kan sudah ada. Itu kan pejuang-pejuang politisi. Kalau satu ketika ini negara kita di seluruh dunia nih, kita lihat geopolitik internasional. Betapa banyak negara-negara sudah mengesahkan LGBT. Enggak mustahil kan? Kalau kita orang baik tidak berjuang, rakyat yang baik tidak berjuang, nanti orang-orang yang, mohon maaf, yang jahil yang akan kepilih. Ya, kalau orang yang tidak baik kepilih, pasti pikirannya nggak baik. Saya contoh begini, tadi dulu sampaikan, kalau dia orang seni menjadi pemimpin, dia pasti akan banyak berpikir tentang seni. Kalau dia orang olahraga, dia akan berpikir tentang olahraga. Kalau dia misalnya pendidik, orang cerdas, dia pasti berpikir tentang kecerdasan. Dia akan berpikir tentang peradaban, berpikir tentang masa depan. Kalau orang baik berpikirnya bukan hanya pertanggungjawaban kepada publik, tapi juga kepada Allah. Gitu. Jadi itu integritas. Jadi karena itu harus kita lihat latar belakang seseorang itu. Nah, mohon maaf, kalau dia pejudi, dia duduk. Ya bagaimana dia memperluas basis perjudiannya? Karena ahlinya di situ, ya Pak. Nah, memang pikirannya begitu. Gitu. Kalau mohon maaf, jangan-jangan terpilih LGBT.
yang kita anti LGBT, ya pasti dia berpikir pengembangan misinya dong. Itu bahayanya bagi rakyat menyerahkan atau apatis, karena itu nggak boleh apatis. Jadi, nah, ambil peran itu tokoh-tokoh dan semua. Ya mudah-mudahan kita ya nggak boleh berputus asa. Saya pikir masyarakat tetap kita harus ikhtiarkan, karena itu kampus harus berperan. Jadi kita berharap masyarakat ini jangan alergi politik, jangan apatis kepada politik. Ya pertama nggak boleh anti politik, karena masyarakat itu butuh. Misalnya, makanya ada penyair sebenarnya Jerman itu, Bertolt Brecht namanya, buta yang paling bahaya adalah buta politik. Dia misalnya, oh saya nggak mau ikut-ikut politik misalnya, tapi ketika ada anggota DPR, dia datang juga minta bantuan. Anaknya lah yang mau sekolah, mau pegawai. Kalau dia nggak suka politik, terpilih bupati, dia cari bupati juga. Jadi itu yang saya bilang paradok, karena rendahnya kemampuan kecerdasan masyarakat dalam arti dia nggak paham politik. Baik. Nah karena itulah yang harus kita edukasi. Baik, berarti nanti kita berharap di 2024 mendatang masyarakat sudah bisa memahami apa itu politik dan mereka bisa berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu. Ya makanya kembali kepada tema yang diangkat, pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Kalau pemilih cerdas, pemilu berkualitas, maka harapan sejahtera dan masyarakat bisa membangun itu akan terwujud. Ya kan akan terpilih pemimpin-pemimpin yang cerdas. Ya mana mungkin bisa jadi pemimpin yang baik, nggak punya gagasan, nggak punya visi. Coba kita lihat orang-orang yang punya visi, gubernur-gubernur yang punya visi, yang punya kemampuan pasti beda. Nggak punya wawasan gimana mimpin? Kan karena itu dalam kaidah agama itu kan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Gimana kita mau menata kelola pemerintahan sementara nggak punya kemampuan menangkap peluang, perubahan terus terjadi, gitu. Baik, berarti kita harus memiliki konsep yang terukur ya Pak ya. Jadi bagaimana nanti bisa membawa arah Rohe, Riau dan Indonesia ini ke arah yang lebih baik gitu Pak. Iya, visi bangsa kita itu kan jelas di dalam undang-undang itu membangun masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin, itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mana mungkin terwujud kalau pemimpinnya tidak memahami visi kebangsaan, visi Riau, visi Rokan Hilir. Begitu juga DPRD-nya. Sekarang kita menyusun anggaran nih, membangun jalan. Yang memutuskan siapa ya? DPRD bersama Bupati, dinas-dinas terkait. Nah, Bupati melahirkan dinas-dinas. Sekalipun pokoknya ada aturan asesmen. Ya tapi kalau akhirnya dipilih oleh Bupati juga. Ya, jadi ini memang lingkaran setan istilahnya yang harus kita. Tapi dalam puisi yang saya tulis itu tidak boleh putus asa. Karena usaha-usaha ini kan ladang amal juga. Nah, demokrasi yang maju di negara-negara Amerika dan sebagainya itu juga kan proses waktu. Kalau teori yang saya pakai teori balancing, 32 tahun kita kan orde baru. Kita dikebiri demokrasi kita, nggak boleh partai lain bangkit, hanya orde baru. Partai Golkar waktu itu, ya, Golkar bukan partai Golkar waktu itu. Jadi kita juga di Indonesia itu juga lama. Nah, alhamdulillah dengan reformasi, tapi reformasi yang kebablasan juga bahaya, gitu. Karena itu mari kita selamatkan bangsa kita lewat apa? Lewat pintu pemilu yang biaya mahal dari uang rakyat. Bagaimana? Pemilih cerdas, berkualitas, insya Allah kesejahteraan itu akan terwujud. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari ulasan kita di pagi yang berbahagia ini. Bapak juga selaku pendiri, salah satu pendiri Rokan Hilir, ya, pendiri Rokan Hilir, dan juga pernah menjadi anggota wakil ketua DPRD Rohil, kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Ketika itu, nah, kira-kira apa pandangan Bapak nih Pak terhadap dinamika yang terkini terjadi dan menghadapi pemilu 2024? Ya, kita lihat dulu potensi Rohil ya. Rohil ini kalau diurut nomor 3 sumber daya alam minyak.
Kutai Kartanegara, Bengkalis, Rohil, potensi minyak. Sumber daya alam yang besar ini, belum lagi bicara misalnya perkebunan sawit begitu luas dan sebagainya. Nah, potensi daerah kita yang hebat ini harus dikelola bersama bupati dengan DPD yang berkualitas. Kan bentar lagi juga jabatan bupati habis. DPRD yang bagus lanjutkan. Yang menurut kita tidak berkualitas, ya itulah kesempatan milih yang baru. Gitu. Nah, sebagai pelaku sejarah tentu saya berikhtiar terus mengedukasi masyarakat. Ya, kalau saya pulang kumpul dengan pelaku sejarah, insya Allah nih Sabtu malam nggak salah itu ada silaturahmi pelaku sejarah, baik yang di Rohil, yang dulu Bengkalis, Dumai, di Pekanbaru itu ngumpul silaturahmi dengan bupati. Nah, kita juga ingin sampaikan visi kita dulu berpisah dari Bengkalis supaya percepatan pembangunan terjadi, pelayanan lebih terjangkau. Kan dulu jauh kita ngurus semua urusan di Bengkalis kan. Administrasi banyak. Nah, potensi kita memadai sumber daya alam. Nah, tinggal dikelola dengan baik apa tidak. Nah, karena itu kita mengimbau masyarakat setiap momentum pemilihan itu menjadi evaluasi. Kalau dia bagus diteruskan, kalau tidak bagus ya itulah kesempatan kita memilih. Begitu juga RT, RW, kemudian kepala desa, kepenghuluan gitu ya. Nah, karena itu Rohil ini saya pikir nggak ada yang kurang. Belum lagi letak strategis. Ya, kita punya laut yang punya sejarah. Kemudian kita juga nggak jauh dari Dumai. Nah, tinggal bagaimana perencanaan ke depan itu. Saya dulu kan punya rencana waktu saya calon wagub ya. Ini jembatan penyeberangan kita tembus saja ke Dumai. Nggak berapa kilo. Sehingga isolasi daerah terbuka. Nah, tapi ini kan persoalan pandangan. Wawasan seorang pemimpin. Cara berpikir. Nah, ini kan apakah misalnya sudah terjangkau pembangunan? Indeks SDM kita gimana? Indeks pembangunan kita kayak apa? Nah, ini kan tentu kita ukur bersama-sama ya. Menurut saya memang tokoh masyarakat, saya sebagai pelaku sejarah selalu juga berkomunikasi ke Pak Bupati, ke Ketua DPD. Ayo kita libatkan juga. Dia membangun nggak bisa juga yang formal, dinas, tapi juga harus libatkan masyarakat. Nah, dulu kita buat ibarat rumah, ini rokannya rumah, ada kamar-kamarnya. Ya, kamar itu ada 2 kamar besar, 1 eksekutif, ada legislatif. Ini juga harus diisi orang-orang yang tepat. Kalau tidak, capaian tujuan yang ingin kita capai, pembangunan, pemerataan, keterjangkauan, kesejahteraan itu tidak akan terwujud. Nah, karena itu momentum pemilu menjadi penting. Jadi anggota DPR terpilih ini berkualitas. Kemudian punya komitmen membangun daerah, begitu juga bupati. Nah, kalau bupati ini besok kita anggap bagus, lanjutkan. Tapi kalau tidak bagus, kesempatan kita untuk menjadi perubahan. Jadi momentum apapun yang namanya pemilu adalah momentum perubahan. Baik. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan momentum perubahan, ya jangan salahkan lagi pada negara. Nah, tapi karena itu negara berkewajiban edukasi masyarakat, mencerahkan masyarakat. Lembaga-lembaga terkait yang saya sebut tadi juga punya kewajiban. Dari sisi agama, ini kewajiban kita, ikhtiar kita untuk berdakwah. Jadi sebenarnya politik itu juga bisa diterjemahkan dakwah. Dakwah itu kan mencerahkan, gitu. Maka peran utama juga ustaz-ustaz sekarang. Cuman apakah ustaz-ustaz paham? Pertanyaannya itu. Ya, mudah-mudahan kita dengan keterbukaan informasi, dengan video-video Ustadz Abdul Somad bicara tentang pentingnya kepemimpinan, bagaimana kita tidak politik manipolitik, Adi Hidayat, siapa lagi, dan itu Das'at Latif, pentingnya politik, gitu ya. Saya pikir mudah-mudahan masyarakat, ustadz-ustadz kita juga pada. Cuman kalau paham, mau nggak melakukan pergerakan untuk mencerahkan masyarakat? Kan banyak juga paham, dia paham sendiri. Nah, kalau kita bilang bebas pasar, bebas politik, maka yang terjadi adalah terjadi hukum pasar. Siapa yang banyak bergerilya? Kalau mohon maaf yang banyaknya itu orang-orang yang tidak sepantasnya menjadi tim, ya itu yang menang. Ya, akhirnya hukum rimba politik namanya. Hukum politik. Nah, jadi ini yang paling berbahaya. Yang sampai terjadi itu. Ya, jangan jadi sempat pasar politik bebas seperti pasar ekonomi. Karena yang menguasai itu pasti orang yang menguasai pasar. Nah, pasar politik hari ini kalau misalnya dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak paham, tidak punya komitmen membangun daerah, ya maka bahaya itu. Baik. Nah, karena itu ada hukum yang mengatur. Nah, hukum itu dibuat oleh siapa? Oleh politisi.
Karena itu politisi harus menjadi politisi yang baik. Ya, jadi semua kita memiliki peranan penting dalam memberikan penjelasan ke masyarakat, baik itu politik, pendidik, ustadz, dan juga lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sekecil apapun itu bagian dari ibadah kita. Ya, karena ini kan menunjukkan pada jalan yang benar. Paling dulu adalah itu dakwah. Jadi ini kalau misalnya ustadz ini bagian dari dakwah. Karena itu kalau saya menerjemahkan politik itu adalah jalan dakwah. Dengan tercerahnya masyarakat, tentu masyarakat menjadi masyarakat yang pemilih cerdas, nanti kita bisa mendapatkan pemilu yang berkualitas. Kita misalnya lihat beberapa provinsi di Indonesia dapat pemimpin yang tepat. Saya tidak sebutkan. Itu percepatan bangunnya udah luar biasa. Ada lompatan-lompatan. Karena dia punya relasi hubungan pusat, bahkan internasional. Ini kan soal wawasan. Kalau wawasannya itu nggak kebuka, ya itulah istilah saya dari awal saya mendirikan kampus ini. Ada dulu bahasa yang sangat populer, mungkin tolong terus gunakan. Kita berjadi orang kampung yang kita tidak boleh kampungan. Apa makna kampungan itu? Tidak terbuka, tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak mengerti perubahan. Tapi kita harus, ya sekarang era sekarang tinggal kampung nggak masalah, karena era digital ini semuanya terjangkau. Dunia kita bisa akses sekarang. Siapapun sama. Ini kalau dibuatkan langsung kan saya didengar oleh semua orang. Nah, orang paling melek sekarang dengan digitalisasi. Makanya itu perlu berita-berita yang sifatnya mengedukasi masyarakat, bukan justru memprovokasi. Karena kita hindari juga berita-berita hoax. Ini soal pilpres misalnya, kan kasihan gitu. Tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Anda politik kan nggak baper-baperan gitu. Tapi apapun, orang cerdaslah yang bisa buat perubahan. Baik. Oke, baik para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi bincang sederhana kita bersama Wakil Ketua Umum P3 Bapak Haji Rusli Effendi yang telah menguraikan sedikit banyak tentang bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga nanti jika masyarakat itu menjadi pemilih yang cerdas, maka kita akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Junaidi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.